Istri keranjingan main sosial media, klub streaming online bahkan berharap saweran, punya banyak follower namun ternyata tak disukai suami. Bahkan beberapa kali sang suami meminta sang istri berhenti, tak didengarkan jadi masalah. Kisah nyata kali ini terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Sepasang suami istri, sang suami bernama Saparudin dan sang istri bernama Dwi Aprilianti yang berusia sama-sama 22 tahun. Keduanya berpacaran saat mereka remaja, bahkan keduanya saling mencintai di awal, hingga akhirnya mereka pun memutuskan menikah muda. Meski keluarga sempat ragu, namun mereka berhasil membuktikan mereka memang saling mencintai. Hingga akhirnya pasca menikah, mereka pun tinggal di rumah orang tua Saparoni. Menurut para tetangga dan keluarga Saparoni dan juga Dwi, rumah tangga mereka terlihat bahagia, kemana-mana selalu bersama. Bahkan rumah tangga mereka pun dikenal tak pernah cekcok, mereka tak pernah mendengar ada permasalahan keluarga di antara mereka. Menjalani beberapa tahun pernikahan hingga akhirnya mereka pun dikaruniai 2 orang anak yang ternyata masih balita. 1 anak berusia 4 tahun dan 1 anak berusia 1 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Saparoni pun bekerja di pencucian mobil dengan gaji pas-pasan. Sang istri Dwi bahkan kerap mengeluhkan tentang keuangan yang pas-pasan di kehidupan keluarga mereka. Namun nampaknya Dwi pun tak memperlihatkan, tak marah-marah saat itu, hanya mengeluh saja. Dwi sendiri akhirnya mencari cara agar dirinya bisa mendapatkan uang. Dwi yang aktif di sosial media, punya banyak follower, akhirnya dirinya pun streaming online dan berharap mendapatkan saweran. Hingga ternyata benar, beberapa kali Dwi live, Dwi pun mendapatkan beberapa uang untuk menambah penghasilan keluarga dan kebutuhan sehari-hari. Meski kegiatan baru Dwi ini tak direstui sepenuhnya oleh sang suami Saparudin yang merasa kalau Dwi lebih mementingkan handphonenya daripada kedua anak dan juga rumahnya. Tak bisa berbuat apa-apa, Saparudin pun hanya beberapa kali menegur Dwi dan meminta pengertian dari Dwi tentang mengatur waktu. Namun tak pernah ada yang menyangka ternyata musibah datang di keluarga mereka. Tak hanya keluarga, bahkan para tetangga pun tak menyangka permasalahan ini terjadi di lingkungan mereka. Saat suatu hari tetangga mendengar 2 tangisan buah hati Saparudin dan Dwi yang tak berhenti, tetangga merasa mendengar teriakan minta tolong hingga akhirnya tetangga tersebut melaporkan kepada Pak RT dan tak lama Pak RT datang menemani tetangga tersebut. Namun saat mengetuk tak ada jawaban, membuka pintu pun terkunci hingga Pak RT akhirnya melaporkan kejadian ini ke perangkat desa. Tak mau gegabah, perangkat desa pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang ke rumah Saparudin dan juga Dwi. Saat pihak kepolisian datang, rumah Dwi dan juga Saparudin sudah dikelilingi para tetangga yang juga penasaran ada apa. Bahkan tangisan 2 buah hati Saparudin pun tak berhenti saat itu. Pihak kepolisian pun akhirnya mendobrak pintu tersebut dan kaget. Saat masuk ke kamar menemukan 2 orang balita yang masih menangis, dan saat masuk ke kamar Dwi menemukan Dwi dengan kondisi yang cukup tragis, bahkan nampaknya sudah krisis, dan Dwi pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di perjalanan Dwi menuju rumah sakit ternyata Dwi sendiri tak tertolong hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Dwi sendiri tetap dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara pihak kepolisian yang menggeledah rumah Dwi ternyata menemukan Saparudin yang bersembunyi di kamar mandi penuh dengan penyesalan atas kejadian ini. Pihak kepolisian pun mengamankan semua barang bukti termasuk senjata tajam, bahkan langsung membawa Saparudin ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Di sana pihak kepolisian pun mengamankan 2 buah hati Saparudin dan Dwi dan langsung diberikan kepada keluarga terdekat. Para tetangga dan keluarga pun tak ada yang menyangka Saparudin melakukan semua ini karena keluarga mereka terlihat akur dan baik-baik saja. Bahkan tak pernah ada suara cekcok dari keluarga mereka. Ada tetangga yang mendengar suara teriakan dan tetangga pun tak menyangka kalau itu ternyata Dwi, istri dari Saparudin. Bahkan menurut keluarga mereka, beberapa hari lalu keluarga Saparudin dengan Dwi masih berliburan, masih jalan-jalan. Pihak kepolisian pun meminta keterangan dari para saksi, mengamankan beberapa barang bukti, dan saat itu pun, saat interogasi Saparudin pun akhirnya mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Motifnya sendiri karena kesal kepada sang istri yang kerap kasar kepada dirinya dan tak menghargai sebagai suaminya. Saparudin yang kesal kepada sang istri kerap streaming online, bahkan saat dilarang, suami pun nampak tak pernah didengarkan. Saparudin bahkan menjelaskan kepada pihak kepolisian kalau sang istri tak mengurus kedua anaknya, tak mengurus rumah tangga, bahkan rumah acak-acakan. Hingga akhirnya Saparudin pun menceritakan kronologis kejadian. Tepatnya di tanggal 21 September 2022 di pagi hari, sang istri Dwi meminta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya di desa sebelah, meskipun tak jauh namun harus menggunakan kendaraan. Namun suaminya izin memandikan 2 buah hatinya dulu sebelum datang ke rumah orang tua Dwi. Dwi yang kesal dan marah meminta buru-buru karena dirinya harus live di rumah orang tuanya.
Sementara Saparudin sendiri tak mau kedua anaknya terlihat kotor saat ke rumah mertua. Hingga akhirnya keduanya cekcok, Saparudin pun nampak menyerah dan akhirnya dirinya mencoba ganti baju. Namun saat Saparudin ke kamar, sang istri Dwi pun mendorong dan tak lama langsung menendang Saparudin dengan kesal karena merasa Saparudin lama dan membuang waktunya saja. Saparudin yang kesal dan marah, apalagi ini terkait masalah live. Nampaknya sang istri tak mau telat live di rumah sang ibu karena dirinya buru-buru. Saparudin kesal dengan pernyataan sang istri yang menyebutkan kalau Saparudin Kismin tak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hanya menyusahkan sang istri. Kesal dengan kekasaran sang istri dan pernyataan-pernyataan sang istri yang menyudutkan, Saparudin pun gelap mata, mengambil senjata tajam dari dapur dan tak lama menyeret sang istri. Bahkan Saparudin pun menikam sang istri beberapa kali hingga mengeluarkan cairan berwarna merah. Panik dengan kondisi sang istri yang seperti itu, Saparudin pun memilih ke kamar mandi dan bersembunyi. Sementara kedua buah hatinya menangis, Saparudin pun seakan tak peduli. Saparudin pun mengaku menyesal, apalagi kini dirinya kehilangan juga dua hatinya yang sekarang dirawat oleh keluarga dari Dwi. Pun kini hanya bisa bertanggung jawab tentang Saparudin pun bahkan kini mengaku dirinya hanya bisa mempertanggungjawabkan semuanya dengan menjalani hukuman yang ada. Menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Saparudin pun divonis 15 tahun penjara. Keluarga dari Dwi sendiri merasa kehilangan, tak menyangka Dwi sang anak dihabisi oleh suami yang dicintainya karena permasalahan live streaming online yang tak pernah direstui oleh sang suami. Bahkan menurut keluarganya, streaming online yang dilakukan oleh Dwi ini membantu perekonomian keluarga dari gaji Saparudin yang tak bisa kemana-mana, yang tak cukup untuk apa-apa. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.